Shalom saudara. Sekarang kita tiba waktunya mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, untuk mendengarkan. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia. Karena Dia Allah yang luar biasa, karena Dia Allah satu-satunya yang hidup, yang dapat menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kita mengucapkan rasa syukur kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Glory, glory, glory Tuhan. Glory,
menyembah Allah yang ada di tempat yang maha tinggi. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Jiwa kami menyembah Engkau ya Abah ya Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia. Penjamin hidup kami, penyelamat kami, juru selamat kami, penebus dosa kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang rela mati bagi kami semua. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Engkaulah jalan yang lurus itu Tuhan. Engkaulah yang menyembuhkan kami yang sakit. Engkau yang menyegarkan jiwa kami yang mengalami ketakutan hari-hari ini. Engkaulah jaminan keamanan bagi kami Tuhan. Tempat perlindungan kami, menara perlindungan kami, yaitu Allahku yang kupercayai. Kami bernaung dalam lindungan yang maha tinggi, yaitu bernaung di dalam kemahnya Tuhan. Kemahnya Tuhan Yesus Kristus yang disucikan untuk kemuliaan nama-Mu bagi kami. Tubuh kami ini adalah bait-Mu ya Tuhan. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan dengan darah-Mu yang kudus untuk diselamatkan, untuk disucikan. Dan kalau pagi hari ini kami hadir di bait-Mu yang kudus ya Aba ya Bapa, kami berhimpun bersama-sama, kami berkumpul di sini untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk bersekutu beribadah kepadamu. Kami percaya di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih lelah kami tidak ada yang sia-sia. 2-3 orang berkumpul kata firman-Mu Tuhan, sepakat meminta dalam nama Yesus Engkau hadir. Kami minta Engkau melawat ibadah kami. Kami minta Roh-Mu hadir menjamah kami. Urapi kami Tuhan, beri kami hati yang baru, beri kami hati yang bersukacita, beri kami hati yang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kalau kami hidup, kalau hari ini kami masih dapat bernapas, semua karena Engkau Tuhan. Hidup kami, napas kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau masih hembuskan kami di saat kami tidur bangun dengan tubuh yang sehat serta kekuatan yang baru. Tuhan Yesus, kami taruh pergumulan masalah kami di bawah kaki-Mu pagi ini. Satu hal yang kami mau melihat, kemuliaan-Mu dinyatakan bagi kami. Kami bawa pergumulan kami, baik ekonomi, rumah tangga, kesehatan, apapun yang boleh hari-hari ini kami alami. Kami berseru kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami taruh semua di bawah kaki-Mu. Kami datang beribadah kepadamu, membawa hati kami, mempersembahkan hati dan hidup kami bagi-Mu. Sebab kami adalah ciptaan buatan tangan Tuhan sendiri. Ini biji mata-Mu, ini umat kesayangan-Mu, ini jemaat Siloam Kota Bambu Selatan datang kepadamu. Kami angkat tangan kami tengada di hadapan kasih karunia Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Kami memerlukan tenaga baru Tuhan. Kami menyerap kekuatan dari Tuhan. Di sini ada Tuhan, di sini ada mujizat, di sini ada kuasa Tuhan yang akan melengkapi kami pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati worship leader, singer, pemain musik. Semua hamba-hamba-Mu, hamba-Mu juga Bapak Yudika yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Kau mengurapi Tuhan. Sebagai berikan kami pewahyuan, hikmat pengertian. Roh Kudus urapi telinga kami. Berikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap dibajak, ditebarkan benih firman-Mu Tuhan. Dan biarlah benih itu bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Roh Kudus tolong kami, agar firman yang akan disampaikan kami mengerti. Kami diberikan pengertian. Agar tidak sia-sia kami datang kepadamu pagi ini. Tapi kami dibekali. Rohani kami diberi makanan yang sehat oleh Engkau. Di dalam nama Yesus. Kami perintahkan pasukan bala tentara Allah. Berlaksa-laksa membentengi tempat ini. Melindungi, menjagai. Di dalam nama Yesus. Segala api-api asing. Roh intimidasi. Roh sakit penyakit. Roh iblis yang mengganggu ibadah kami. Dengan otoritas dalam nama Yesus. Enyah engkau iblis, kami tengking engkau keluar dari tempat ini. Kembali engkau ke asalnya dan jangan kembali lagi selama-lamanya. Kami katakan jemaat Siloam dalam perlindungan Tuhan. Pagar tembok berapi mengelilingi tempat ini dan kediaman anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, perlengkapan senjata ilahi sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah engkau yang mentabiskan ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang kami sembah kini dan selamanya. Bagimu segala pujian hormat kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan,
itu yang menjadi kesukaan kami. Dan biarlah ini betul-betul kami rasakan bahwa mengikut Engkau itu menyukakan kami. Bawalah kami dalam pengalaman bersama dengan Engkau ketika kami memuji, ketika kami menyembah Engkau ya Tuhan. Dan pengalaman rohani, pengalaman khusus dengan Tuhan inilah yang terus mendorong kami bergantung kepadamu. Inilah yang terus mendorong kami untuk bersemangat memuji Tuhan, mengiring Tuhan meskipun banyak persoalan, banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi kami sangat bersyukur sebab kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar pujian penyembahan yang sudah kami panjatkan kepadamu pagi hari ini semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah selalu pujian penyembahan itu keluar dari hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang menyadari bahwa hidup ini hanya oleh anugerah Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini hidup kami dari awal pertengahan hingga akhirnya pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, membuat kami mengerti, membuat kami memahami, menangkapnya, dan dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Nama-Mu sendiri biarlah Tuhan juga menyampaikan isi hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Kabarnya semua sehat. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Jakarta itu terus naik ya. Nah, Jakarta itu terus naik. Nah, artinya ini juga mengingatkan kita supaya kita semua saling menjaga, ya, saling menjaga dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Walaupun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu siap sedia pada rencana Tuhan. Amin. Bapak Ibu ngerti ya maksud saya rencana Tuhan ya. Ya, mau disuruh pulang kapan, dia bilang pulang sekarang ya pulang. Dia bilang besok ya besok gitu ya. Ya, tapi itu pun sebagai manusia kita harus tetap melakukan tugas kita. Amin. Jaga orang lain, jaga diri sendiri, tetapi juga sambil terus mengingatkan diri kita selalu siap. Dan Tuhan memang bisa saja memanggil kapan saja. Dan bisa kapan saja. Bisa ketika lagi tidur, ya lagi tidur, habis doa gitu ya, habis doa, kemudian tidur sampai pagi nggak bangun-bangun, bisa saja. Ya. Atau pokoknya pas lagi ngapain saja. Dan kita di dalam Tuhan, kita menyadari Tuhan punya cara untuk memanggil setiap orang. Amin. Ya. Ada orang lagi, ya itu tadi, ada lagi tidur, ada juga yang lagi khotbah gitu ya. Ya ada beberapa hamba Tuhan saya lihat ada lagi khotbah, ada lagi doa. Ya. Berangkat. Bagi mereka yang berangkat waktu itu sih senang-senang aja ya, apalagi pas lagi pelayanan kan gitu ya. Biasanya kalau lagi pelayanan kan pasti sudah mengkhususkan diri betul-betul itu. Tapi orang-orang yang tidak mengerti biasanya akan bilang begini, wah ini pendeta ini pasti berdosa ini. Banyak dosanya ini. Buktinya dimatikan Tuhan lagi pelayanan. Kadang-kadang banyak orang langsung jadi menjadikan dirinya Tuhan bagi manusia. Tetapi kita yang ada di sini, ya, kita taat kepada peraturan Tuhan. Amin. Nah itu dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau membaca firman Tuhan untuk kita dan kita juga semua mau membaca firman Tuhan ini. Saya doa, saya bertanya-tanya apa ya yang diperlukan oleh jemaat Tuhan di Kota Bambu. Dan hari ini saya ajak kita di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ini yang ada di dalam hati saya. Mudah-mudahan ini bukan keinginan saya, tapi memang kemauan Tuhan untuk kita. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10,
kita baca bersama-sama Bapak Ibu, judulnya di situ saling membantulah kamu. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 3, ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan ini, di situ dia berkata, marilah kita saling memperhatikan. Mari kita saling bertolong-tolongan seorang dengan yang lain. Dan jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik itu adalah salah satu tugas dari orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Berbuat baik. Berbuat baik kepada semua orang. Ayatnya yang ke-10 itu, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Dan itu dimulai dari antara kita. Itu dimulai dari sesama orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ya, jadi mulai saling memperhatikan. Jadi ini juga lah yang menjadi tema khotbah saya hari ini, saling tolong menolong. Ya. Kalau dulu waktu SD ada namanya serikat tolong menolong. Nah, serikat tolong menolong. Dan ini sebenarnya salah satu kebudayaan Indonesia, saling tolong menolong. Tetapi terakhir-terakhir ini, beberapa tahun terakhir ini, sikap tolong menolong ini sudah mulai luntur. Dan selama ini sikap tolong menolong itu dalam hal yang baik. Ya, saling tolong menolong untuk melakukan kebaikan. Tetapi sekarang ini ada orang saling tolong menolong untuk melakukan kejahatan. Untuk melakukan pelanggaran. Ini saling tolong menolong. Saling tolong menolong, membantu orang menutupi kesalahannya. Tetapi hari ini firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ini, mulai dari ayat 1 di situ dia berkata, saudara-saudara, kalau ada salah seorang di antara kamu yang jatuh dalam pelanggaran, melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu. Harus memimpin. Ya, jadi kita harus saling tolong menolong, saling memperhatikan. Ayat yang kelima, kenapa kita saling memperhatikan? Kenapa kita harus saling tolong menolong? Sebab tiap-tiap orang akan memikul bebannya sendiri. Artinya setiap orang itu punya masalah. Setiap orang itu punya beban. Selama masih hidup di bumi ini, kita menghadapi beban setiap hari. Tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Atau ada di antara Bapak Ibu yang tidak ada masalah di sini? Kalau ada, hebat sekali. Ya kan? Tuhan Yesus saja bilang begini, hatiku sedih dan hampir mau mati rasanya. Kenapa? Dia merasakan beban yang sangat besar. Dia mengalami beban yang sangat berat. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang punya beban. Dan hari-hari ini beban ini semakin berat untuk Indonesia dan
Jakarta khususnya. Jakarta ini beberapa hari yang lalu hampir 471. Itu hari Jumat, kalau nggak hari Kamis. 471 yang positif pada hari itu. Ya. Bukan makin berkurang, ini makin bertambah. Kenapa hal ini terjadi? Salah satu penyebabnya adalah orang tidak mau tahu. Orang tidak mau tahu. Yang dia pikirkan adalah aku punya beban sendiri. Tapi dia tidak melakukan firman Tuhan yang disebutkan di dalam ayat 2. Ayat 2 itu saling tolong menolonglah kamu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini semua sekali lagi, kita semua punya beban. Beban kita ada dua hal. Pergumulan beban dalam hal kerohanian. Pergumulan beban dalam hidup sehari-hari. Dan kedua-duanya ini Alkitab mengajarkan kita untuk saling tolong menolong. Saling memperhatikan. Dalam hal rohani, ayat 1 dia berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sebuah pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, yang pertama ini, kita berhadapan dengan pergumulan-pergumulan rohani ini. Ya. Dalam situasi sekarang ini, kerohanian kita, kemurnian iman kita diuji betul. Bisa saja iblis akan menembakkan di dalam hati kita, tuh mana Tuhanmu, mana Tuhanmu, katanya Tuhan maha hebat, Tuhan maha luar biasa, Tuhan maha melindungi, Tuhan maha kasih, Tuhan maha memperhatikan. Tapi banyak di antara kamu orang-orang percaya mati gara-gara corona. Apalagi banyak pendeta-pendeta yang mati gara-gara corona. Mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu yang hebat? Dan orang-orang yang taraf kerohaniannya tidak baik. Hidup rohaninya tidak baik. Ini akan mengalami goncangan dan berkata, betul ya, kalau pendeta saja mati. Yang sering sekali berkata, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Yang kadang-kadang katanya dia berdoa, untuk orang sakit sembuh. Tapi untuk diri sendiri mati juga gara-gara itu. Mana Tuhannya? Nah, kalau iman kita tidak kuat, kita akan dipengaruhi oleh hal ini. Berkata betul, Tuhan itu enggak ada. Atau Tuhan Yesus orang Kristen itu enggak benar. Buktinya enggak tertolong. Bapak Ibu, jangan hanya menilai Tuhan itu baik ketika semua yang kita inginkan terwujud. Amin. Jangan menilai Tuhan itu baik ketika doa kita dijawab. Kita berdoa, kita minta Tuhan beri, kita minta Tuhan jawab. Jangan hanya menilai Tuhan baik, jangan hanya menilai Tuhan itu hebat, memperhatikan ketika dia mewujudkan semua apa yang kita inginkan. Tuhan mendidik kita dalam banyak hal. Kalau semua apa yang kita minta, Tuhan aku mau ini, Tuhan kasih. Tuhan aku mau ini, Tuhan kasih. Dalam hidup setiap hari. Coba Bapak Ibu semua, kalau anak-anakmu, cucumu dikit-dikit minta ini, kasih. Minta ini, langsung kasih. Minta ini, langsung kasih. Anak itu makin dewasa enggak? Tidak akan tahu bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Minta ini langsung kasih. Anak itu akan menjadi anak yang manja dan tidak tahu bekerja. Dia tidak akan berpikir, apa itu bekerja? Dia tidak akan pernah berpikir mau bekerja. Sebab kenapa? Gampang dia minta sama orang tuanya, kasih, kasih, kasih. Dan Tuhan ini selalu mendidik kita untuk semakin dewasa. Kedewasaan rohani ini penting. Kenapa? Sebab orang-orang yang dewasa rohani inilah yang akan bisa bertemu dengan Kristus.
Bagaikan dalam hidup setiap hari, ya saya sudah pernah katakan dan juga dalam firman Tuhan, hubungan antara orang percaya dengan Kristus itu selalu digambarkan bagaikan mempelai. Betul ya? Bagaikan mempelai. Juga di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, kedatangan Yesus itu diumpamakan seperti kedatangan mempelai. Jadi, kenapa digambarkan mempelai? Karena tidak ada hubungan yang lebih dekat di dalam hubungan selain dari hubungan mempelai. Hubungan antara orang tua dengan anak, ada batasnya enggak? Ada batasnya enggak Bapak Ibu? Ada orang yang berkata tidak, ada yang berkata ada. Kalau secara bapak dan anak, ya memang itu tidak berakhir, mungkin berakhirnya sampai mati. Tapi selagi masih hidup, sampai kapan anak-anak bisa hidup sama orang tua? Sampai dewasa dan sampai mereka menikah, betul? Ketika anak sudah menikah, maka Alkitab berkata, laki-laki akan bersatu dengan perempuan, istrinya, suami akan bersatu dengan suaminya, dan mereka akan membangun lembaga baru. Tetapi bagi suami istri, ini sampai kematian. Jadi, ada banyak rahasia orang tua, rahasia suami istri, pergumulan suami istri yang tidak diketahui oleh anak. Tidak diketahui oleh mantu, apalagi cucu. Itu sebabnya Tuhan selalu menggambarkan hubungannya dengan umatnya itu adalah bagaikan mempelai. Dan siapa yang sering sekali dijadikan mempelai? Siapa yang boleh jadi mempelai? Hanya orang-orang yang sudah dewasa. Di Indonesia itu ada peraturan umur berapa yang boleh menikah. Baik laki, baik perempuan. Menikah di bawah 17 tahun ke bawah itu, mulai dari 17 ke bawah itu menikah di bawah umur. Itu kena hukum itu. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita memiliki kerohanian yang makin dewasa. Dan sekali lagi jangan mengukur, jangan menilai kebaikan Tuhan, jangan menilai Tuhan itu hebat hanya oleh karena pergumulan atau doa-doa kita yang terjawab. Jangan menilai Tuhan itu baik ketika doa kita terjawab dan mulai mencurigainya ketika ada pergumulan kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Doa dijawab atau doa tidak dijawab, Tuhan tetap baik. Amin. Tuhan tetap baik. Tuhan Yesus baik. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, di sini dia berkata, mari kita saling mengingatkan seorang dengan yang lain. Mari kita saling mengingatkan. Ada saudara-saudara kita yang kita ketahui melakukan pelanggaran, tegur dengan kasih, jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Sebab kita tidak tahu apa sebabnya ia melakukan tindakan-tindakan yang salah itu. Yang sering sekali terjadi kan orang buru-buru langsung menghakimi tanpa mengetahui, tanpa cari tahu. Kenapa sampai dia orang itu melakukan pelanggaran itu. Jangan buru-buru menghakimi. Ya, saya katakan jangan menilai orang berdasarkan kebenaran sendiri. Jangan menetapkan sebuah nilai untuk seseorang berdasarkan nilai kita sendiri. Jangan buru-buru menghakimi orang atas pelanggaran yang ia lakukan. Sekali lagi, sebab kita tidak tahu kenapa ia melakukan itu. Tetapi Alkitab berkata, panggillah dia dan tegurlah dia dengan roh yang lemah, lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Supaya kamu jangan melakukan kesalahan yang sama. Mari kita saling memperhatikan, saling menolong, saling melindungi seorang dengan yang lain. Terutama dalam kerohanian kita saat-saat ini Bapak Ibu. Saya melihat ya walaupun banyak orang tidak menganggap ini tidak ada kait sangkut pautnya dengan penggenapan nubuatan Alkitab. Tetapi saya sangat melihat, saya melihat dengan betul
bahwa semua yang kita lewati saat-saat yang dialami oleh dunia sekarang ini kita sedang masuk dalam percepatan dari penggenapan firman Tuhan. Kita sedang ada dalam waktu di mana firman Tuhan ini semakin digenapi dengan cepat. Dan seluruh yang tertulis di dalam firman Tuhan ini pasti akan tergenapi. Di dalam Matius pasal 5 ya. Kita batasi ini. Matius pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-18. Ya, ayat 18. Matius pasal 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Taurat itu firman. Ya. Jadi jangan ada salah berpikir. Pemikiran kita jangan ada yang salah dengan ada orang berkata, kan itu Taurat. Taurat itu firman, amin. Dan tidak ada firman yang tidak tergenapi. Tidak ada firman yang tidak tergenapi. Tidak ada firman yang batal. Tidak ada firman yang gagal. Manusia gagal, tetapi firman tidak pernah gagal. Firman Tuhan ini pasti akan digenapi. Cepat atau lambat. Tetapi saat-saat ini saya melihat kita sedang masuk dalam percepatan di mana firman, di mana nubuatan firman ini cepat dilaksanakan. Saya berpikir dulu Bapak Ibu bahwa penggenapan firman Tuhan ini terjadi sesudah generasi saya atau sesudah saya mati. Tetapi sekarang ini mata saya melihat dan saya saja mengalaminya sendiri. Bahwa ternyata firman Tuhan ini, penggenapan firman Tuhan ini terjadi ketika saya masih hidup. Saya mungkin pernah katakan, daerah tempat saya itu, ada sebuah swalayan tidak menerima uang cash. Tidak menerima uang cash lagi. Sebab kenapa? Uang dianggap sebagai pembawa virus. Kalau sudah begitu apa yang diperlukan? Perlu alat. Perlu alat. Ya, uang elektronik, pakai handphone. Handphone bisa hilang nggak? Bisa hilang. Diambil orang, dijamret. Ya, hilang. Lalu gimana caranya? Wahyu pasal 13. Walaupun Bapak Ibu Wahyu pasal 13 ini banyak juga umat Tuhan, ada juga rekan-rekan yang mengatakan itu bukan berarti harus begitu. Ya. Wahyu 13. Ini sistem akan terjadi. Ada sebuah sistem yang akan dilaksanakan. Wahyu 13. Nih, mulai dari ayat 16 saja. Nanti Bapak Ibu boleh baca mulai dari ayat 11, tapi ayat yang ke-16, ini Antikristus nanti akan memperlakukan sebuah peraturan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu tanda binatang itu atau bilangan namanya. Tidak semua orang, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Di sini tidak dikatakan lagi mempergunakan uang. Tidak menggunakan uang lagi. Kita akan sampai
Di masa di mana uang kita tidak berlaku lagi. Kita tidak akan melakukan pembayaran secara tunai. Ada orang-orang Kristen tidak percaya ini akan terjadi. Dan bilangan namanya ayat 18, di situ dia berkata, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Kalau ada orang-orang Kristen, ada hamba-hamba Tuhan berkata, tidak benar 666 akan berlangsung, berarti mau mengatakan firman Tuhan ini tidak berlaku. Matius pasal 5 ayat 18 tadi dia berkata, tidak satu iota pun atau tidak satu titik pun dari firman Tuhan yang batal. Dunia ini tidak hilang, dunia ini tidak akan lenyap sebelum firman Tuhan dinyatakan. Amin. Artinya penggunaan angka ini pun pasti akan terjadi. Bagaimana caranya? Apakah langsung 666? Belum tentu. Kalau itu memang tidak 666. Sebab di sini dikatakan ini adalah nama. Nama. Kenapa kok dibilang nama tapi 666? Bapak Ibu, bagi orang Israel itu, dalam huruf Israel itu, abjad Israel itu, setiap huruf itu punya nilai. Kalau misalnya, kalau Ibrani Alef ya, Alef. Alef itu ada nilainya. Nilainya berapa itu, Michael? Oh, 1. Kemudian bet itu 10, ya. Jadi begitu-begitu. Jadi kalau di Indonesia misalnya kita abjadkan ya. A, B, C, D. A itu nilainya 1, B itu nilainya 2, C itu 3, dan seterusnya sampai Z. Angka berapa itu? 26. Jadi kalau diurutkan misalnya Yudika. Huruf berapa itu? Huruf berapa itu? Yudika Ziliwu. Jumlahnya. Itulah yang disebut dengan 666. Jadi kalau ada orang Kristen berkata, oh 666 itu enggak benar, itu kan hanya ini saja. Kalau kita berkata ini tidak berlaku, berarti firman Tuhan, ada bagian firman Tuhan yang tidak berlaku. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini pasti berlaku. Amin. Firman Tuhan pasti terwujud. Itu sebabnya mari kita saling memperhatikan. Mari kita saling tolong menolong di dalam Tuhan. Dalam hal kerohanian, mari kita saling mengingatkan. Ada yang lemah imannya, ayo ingatkan. Amin. Ada saudara kita yang sudah tidak datang ibadah, ayo ingatkan. Hari ini coba lihat kiri kanan yang tidak hadir ibadah hari ini. Ingatkan. Ingatkan. Bapak Ibu, ketika kita berlambat-lambat, sementara penggenapan firman Tuhan mengalami percepatan, kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan. Ini dalam dunia sosial, dalam dunia ekonomi sering sekali ada istilahnya namanya disruption. Cepat, percepatan. Dulu kita pakai naik ojek manual biasanya. Sekarang mengalami percepatan, gak perlu lagi. Kita belanja sekarang ini gak perlu lagi harus pergi ke pasar. Cepat. Online semua. Mengalami percepatan. Nah kalau dalam kerohanian kita berlambat-lambat dan menganggap firman Tuhan ini masih lama digenapi, kita akan ketinggalan. Sebab Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semakin dekat datangnya Tuhan, iblis juga akan bekerja semakin giat. Ya, semakin giat. Jadi ketika kejahatan makin cepat dan kita makin berlambat-lambat, kejahatan akan menutup kebenaran. Mari kita saling mengingatkan. Amin. Bagi Bapak Ibu, kita semua yang hadir hari ini, jangan menganggap ringan soal ibadah, soal persekutuan dengan Tuhan, soal rohani ini. Mari kita saling mengingatkan.
Ini sangat penting. Saling ingatkan. Amin. Jangan karena malas dan jangan buat alasan macam-macam untuk tidak memuji Tuhan. Amin. Mari kita saling mengingatkan. Jangan, ini saya mau sampaikan. Biasanya kan dulu orang bilang, kadang-kadang bilang begini. Ada suami istri misalnya. Udah menikah lama, gak dapat anak. Pak, tolonglah supaya berdoa, supaya dapat anak. Oh Tuhan, kita berdoa, dapat anak. Setelah dapat anak, gak mau ibadah. Kenapa gak ibadah? Aduh Pak, inilah anak, repot lah. Hati-hati, kalau sampai ada sidang jemaat menjadikan anaknya menjadi alasan sehingga dia tidak beribadah. Hati-hati, jangan-jangan nanti Tuhan akan ambil itu anak lagi. Kenapa? Dulu sebelum ada anak, rajin ibadah. Sekarang sudah ada anak, ini jadi alasan untuk tidak ibadah. Harus bergumul, amin. Ini saya dengar pembicaraan dari nenek-nenek ini. Berdoa ya untuk cucu-cucunya, jangan sampai cucu-cucunya itu tidak mendapat berkat dari Tuhan. Karena nenek-neneknya menjadikan cucunya jadi alasan dia tidak ibadah. Amin. Ya, bawa kepada Tuhan. Kalau perlu bawa ke gereja. Wah nanti rewel. Alasannya karena rewel atau karena memang gak mau ibadah? Atau karena malas? Ya, ada tempat. Kalau misalnya rewel, ya udah ada di sebelah kan. Amin, Bapak Ibu. Ya, mari kita saling memperhatikan, saling mengingatkan, Amin. Itu dalam hal kerohanian. Yang kedua, dalam kehidupan setiap hari. Dalam keadaan sekarang ini, kita mengalami kesulitan-kesulitan. Khususnya dalam hal kesulitan ke ekonomi. Mari sebagai sesama anak Tuhan, mari kita saling tolong menolong. Amin. Bagaimana cara saling tolong menolongnya? Bukan berarti kita hanya mengharapkan, ayo bantu dong. Bukan begitu. Tapi sesama kita, saudara kita punya usaha apa? Ayo kita dukung. Dukungnya bagaimana? Beli. Loh. Bapak Ibu, nih, ada mulai berpikir nih. Langsung ini dengan saya nih. Enggak, tapi Bapak Ibu ini benar, perhatikan. Halo. Perhatikan. Sebagai sesama anak Tuhan, kita siapa lagi yang bisa saling tolong menolong? Ada saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu ada sebuah gereja besar, dia membangun mau membangun gereja. Lalu caranya bagaimana? Karena mengalami kesulitan waktu itu untuk mendapatkan izin dari tetangga. Caranya bagaimana? Bangun perumahan, diharapkan, diminta supaya seluruh anggota jemaat yang ada dulu beli. Yuk. Ya, makanya di grup kita tempo hari ada yang ini, silakan. Kalau saudara butuh, ayo kita ke yang lain. Mari kita saling menolong, saling memperhatikan. Ya. Siapa yang punya ini lagi, ayo tawarkan di grup. Bapak Ibu, maksud saya begini, mungkin kita tidak beli, mungkin kita tidak butuh itu, tetapi ada orang lain butuh. Kenapa kita tidak rekomendasikan? Kita beritahu kepada orang lain. Sebab Bapak Ibu, orang juga semua, pasti orang lain juga pasti wanti-wanti, jaga-jaga untuk beli kan. Sehat gak? Bagus gak? Bagus gak? Ya kita semua yang bisa menjamin. Ya kan? Mari kita saling memperhatikan, saling menolong. Kalau
Kalau saya di grup itu sering ini, saya mau memancing yang lain aja, mari kita saling memperhatikan. Tapi kalau mau diambil juga yang saya punya juga, puji Tuhan juga. Ya, ada beberapa orang yang ini ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat, ini perhatikan betul. Mungkin dalam penjelasan saya hari ini sangat terbatas, tetapi coba renungkan baik-baik. Di antara kita, ada yang ini dari sidang jemaat. Yuk. Dan inilah yang dilakukan anak-anak Tuhan selama ini. Gereja di mana-mana. Ya. Ada yang jual pakaian, ngapain harus beli dari yang lain? Kalau memang di sini ada kebutuhan kita, yuk kita beli di sini. Mau makan mie, ada mie yang bagus. Kelas gang kelinci. Wah, silakan. Ya. Beli. Nah, di antara kita satu dengan yang lain. Amin. Saling memperhatikan. Ada saudara kita yang lemah, ayo kunjungi. Amin. Ibu Icin beberapa minggu yang lalu jatuh. Kakinya patah. Sudah ada yang kunjungi? Yang dekat-dekat sudah kunjungi? Ayo kunjungi. Kita lihat bagaimana perkembangan. Jadi saling tolong-menolong. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban sebagai sesama anak Tuhan. Apa beban kita sekarang? Banyak beban kita. Dalam hal kerohanian, kita ada punya beban. Dalam kehidupan setiap hari juga kita punya beban. Dan marilah kita saling memperhatikan. Jangan jemu-jemu. Terakhir, kita baca di dalam Galatia tadi. Kembali ke Galatia. Pasalnya yang ke-6 tadi. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke 9. Galatia pasal 6 ayat 9. Kita baca sama-sama atau sampai ayat 10 ya, sampai ayat 10 ya. 3 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mulai dari saudara-saudara di dalam Tuhan. Mari kita saling memperhatikan. Sering selama ini kan misalnya Om kan, ya Bapak dan Ibu ingin mau makan, beli bubur dari mana beli? Umumnya dari sidang jemaat. Ada nggak bubur yang lain yang jual? Banyak. Yuk beli. Itulah salah satu bentuk perhatian kita saling tolong menolong. Kenapa dia jualan? Kenapa seseorang jualan? Halo? Seseorang jualan kenapa? Karena butuh duit, betul nggak? Ayo, mungkin kita nggak bisa kasih uang banyak, tapi dengan kita membeli apa yang dia jual, dagangannya itu juga sudah bentuk dukungan. Ada mie, ada beberapa mie, ada dari siapa lagi? Ibu Sian. Daripada beli ke yang lain. Ada pepes, jual pepes di warung. Kenapa enggak dari sesama sidang jemaatnya? Yuk mulai di antara kita. Saya tidak mengatakan jangan beli yang lain, tapi mari di sini dikatakan terutama dari di antara kawan-kawan. Ayo saling memperhatikan. Apalagi kue biasanya dari mana? Ada dari Oma. Masih buat kue, Mak? Masih. Ya. Ayo beli. Sisinya jual apa? Beli. Nah, itu. Oke, dia bilang mahal. Kalau kita sanggup beli yang mahal, beli. Tapi kalau tidak, tawarkan ke orang lain. Begitu cara kita untuk saling tolong menolong. Saling mendukung itu begitu.
Amin. Apa lagi? Siapa lagi yang punya produk lagi? Ya, Citeri tadi. Ada. Tuh. Daripada beli ke yang lain-lain, ada yang pesan online. Ngapain jauh-jauh, ada di sekitar kita kok. Amin. Apa lagi? Ada yang jual singkong keju. Beli. Ada yang jual beras, beli. Oh, beras banyak ya. Emang masa pandemi ini bukan orang kekurangan beras, malah berkelimpahan. Nah, sekarang orang kekurangan duit. Nah, karena orang kurang duit, belilah. Bantu dia. Kalau mau kasih banyak, kan nggak bisa. Kalau secara ini aku kasih bantuannya 1.000, buat apa 1.000? Tapi kalau saudara beli jualannya, untungnya hanya 500 perak, itu pun sudah bersyukur. Tapi saudaranya memberi bantuan 1.000, yang saudara bantu akan bilang, untuk apa ini? 1.000 rupiah bisa apa? Tapi keuntungan 500 perak yang didapat dari apa yang saudara beli, dia sudah sangat bersyukur. Bahkan kadang-kadang dia bilang dia pukul-pukul. Laris manis, tancung kimpul. Dagangan habis, uang ngumpul. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang saya maksud adalah mari kita saling tolong menolong, saling memperhatikan. Amin. Dalam kerohanian iya, dalam kehidupan setiap hari iya. Amin. Jadi di grup jangan malu-malu. Awalnya juga saya malu-malu. Tetapi saya mau memancing kita semua. Ya. Iya, pancing emosi supaya saudara. Ini yang sering sekali Pak Gembala sering ingatkan, mari kita saling memperhatikan. Kita buat ini. Amin. Nah, itu dia. Kita sering makan. Hari Minggu, maksud saya habis ibadah, hari Minggu kan kita makan ya. Waktu yang lalu-lalu ketika Ibu Sian jualan makanan. Kita bisa beli ke yang lain nggak? Bisa, tapi kita ambil. Ibu Sian, ayo, bayarnya ke siapa? Ke Ibu Sian. Mungkin Ibu Sian ke gereja tidak ambil ini terlalu tinggi. Atau kadang-kadang dia bilang, oh janganlah ini, udah ini aja. Itu tujuannya apa? Salah satunya itu tujuannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus tolong kita. Ya. Mulai mengingatkan nanti, ingatkan siapa yang gak datang hari ini. Tanya. Ya. Dan doakan. Kalau punya alasan selalu supaya bertobat, kembali ke jalan yang lurus. Ya. Supaya cepat-cepat nyebut. Tuhan Yesus minta ampun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami diingatkan untuk saling tolong-menolong, untuk saling memperhatikan dalam kehidupan rohani kami, dalam kehidupan kami setiap hari, bahkan juga dalam soal kebutuhan kami setiap hari. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kami semua. Engkau yang menuntun, Engkau yang memelihara kami. Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Firman-Mu biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima
Kami berterima kasih dan menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya dan dapat merasakan Engkau melawat kami hari ini. Engkau memberkati setiap umat-Mu. Kami percaya ada kekuatan bagi yang lemah, ada penghiburan bagi yang susah, tuntunan bagi setiap kami yang membutuhkan pertolongan. Engkau mengajar kami untuk saling mengasihi, saling bertolong-tolongan. Tapi kami tahu Tuhan, pertolongan yang lebih dahsyat datang daripada Tuhan. Berikanlah pertolongan yang ilahi, kemampuan yang tidak terbatas itu kepada setiap kami. Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami melalui firman-Mu, demikianlah terus. Sesudah ibadah ini pun ada pertolongan hikmat daripada Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan, saudari kami izin. Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dapat menumbuhkan tulang yang baru, menyambungkan yang patah, sehingga dapat berjalan kembali. Kami percaya bahwa apa yang terjadi ini tidak akan menghancurkan Ibu Icin, saudari kami, tetapi apa yang terjadi mendatangkan kebaikan, supaya melalui semua ini lebih bersandar dan dekat kepada Tuhan, bahkan mengalami mujizat, ada pertolongan. Segala keperluan kebutuhannya Tuhan menyediakan. Engkau memberkati saudara-saudaranya dan sahabatnya, sehingga melalui semua itu bahkan kami semua, untuk kami saling menolong supaya merasakan, mengalami betapa firman-Mu tergenapi. Dia pun mendapat pertolongan dari Tuhan. Pertolongan sejati datang dari-Mu. Sembuhkanlah dia dan alirkanlah kuasa-Mu. Siapapun yang Kau pakai, tukang urut atau dokter, Tuhan pakai dan urapi supaya mujizat kesembuhan boleh terjadi baginya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Perlindungan-Mu bagi semua umat-Mu. Dan kami serahkan Ibu Sinwa yang lagi flu. Ya Tuhan, harusnya menjadi song leader, tetapi karena peraturan Tuhan yang mengatur supaya lebih baik, ya Tuhan, satu dengan yang lain tidak terganggu. Dan Ibu ini mengatakan, saya istirahat sebentar dan biarlah Engkau tetap menolong. Kau menolong anak cucu yang diasuhnya supaya tidak ada yang sakit. Mujizat boleh terjadi. Demi nama Yesus kami berdoa, Ibu Sinwa boleh mengalami kesembuhan. Dari tempat ini kami minta mujizat Tuhan dicurahkan dan mengalir dengan iman kami, supaya Ibu Sinwa mendapat mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan boleh dinyatakan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang lain, mungkin tidak menyebut nama, namun menyadari kurang sehat. Tuhan, padamu ada mujizat. Karena itu kami bersehat hati, buat yang sakit ada mujizat kesembuhan boleh terjadi. Ada perlindungan dari Tuhan bagi yang membutuhkan. Ada berkat yang daripada Tuhan mengalir, supaya setiap apa yang dikerjakan diberkati. Bahkan anak-anak dari umat-Mu diberkati. Tuhan, supaya melalui semua itu, Tuhan, orang tua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Walaupun banyak yang resesi, perusahaan boleh tutup di negeri kami oleh karena keadaan COVID, bahkan seluruh dunia. Tapi kami tahu ketika umat-Mu berjalan di padang gurun, Tuhan, Engkau mengirimkan mana. Kami percaya padamu ada mujizat, ada pertolongan. Terima kasih bagi bangsa negara kami yang sudah berbuat banyak. Pemerintahan kota kami, gubernur kami, menolong umat-Mu yang ada di kota Jakarta, termasuk kami semua, mengirimkan beras dan sembako. Tuhan, Engkau berkati pemerintahan kami. Terima kasih, dan kami percaya semua umat-Mu, khususnya jemaat di tempat ini, sudah diberkati dengan beras. Tuhan, biarlah ada kebutuhan keuangan yang lain, itu segala lauk pauk. Kami percaya Tuhan, kami meminta berkat Tuhan boleh tercurah. Dan kalaupun terbatas makanan, tidak seperti yang dulu berlimpah-limpah, tapi biarlah melalui berkati 4 sehat 5 sempurna, umat Tuhan diberkati. Berkat yang dari sorga untuk seluruh sel tubuh kami, supaya sel-sel tubuh yang 60 triliun diberi kesehatan dan kekuatan, dan sakit penyakit ditolak dalam nama Yesus. Ada imunitas yang kuat datang dari Tuhan, ada sukacita dan tidak ada stres, karena percaya Tuhan ada menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami satu dengan yang lain saling tolong-tolong menolong, kami percaya Tuhan lebih mempersiapkan pertolongan yang ajaib. Ketika kami hanya berdoa saja buat yang lain, apalagi bisa membantu, mujizat Tuhan akan dinyatakan, karena itulah yang Tuhan kehendaki.
Berkati hamba-Mu yang telah melayani kami lewat kebenaran firman-Mu. Berkati terus segala kebutuhan dan keperluan usaha pekerjaan, bahkan pelayanan dari hamba-Mu, masa depan dan segala apa yang diperlukan Tuhan menyediakan. Seluruh para pelayan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang senantiasa memberi topangan kekuatan, memberi kesehatan, memberkati apa yang dikerjakan, buat berhasil langkah-langkah mereka. Boleh Tuhan Yesus mau terbuka jalan dan berkat Tuhan menyertai mereka. Jemaat Tuhan yang ada usaha pekerjaan, baik ke Tuhan pribadi masing-masing, anak cucu mereka yang bekerja, Tuhan dimanapun berada, Engkau yang memberkati. Yang sekolah Engkau memberkati, walaupun Tuhan belum masuk sekolah, tapi berikan gairah belajar dan memberikan hikmat pengertian supaya tersingkap baginya menyelesaikan data pengetahuan dan ilmu yang baru dalam menghadapi semuanya, sehingga mereka tidak terbelakang, tapi mereka boleh ada di depan menjadi berkat bagi banyak orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Lingkungan kami, Kota Bambu, kami berdoa Tuhan, beberapa minggu yang lalu Tuhan, daerah kami yang paling Tuhan terdepan merah, tapi kami berdoa, kami percaya dan sudah ada pertolongan Tuhan. Jakarta pun mendapat pertolongan. Beri kesadaran bagi semua umat-Mu di kota kami ya Tuhan, bahkan di negeri kami, supaya kami menjaga kesehatan Tuhan, kami menjaga ketertiban, dan kami boleh Tuhan senantiasa mengikuti aturan. Terima kasih kalau aturan dunia saja kami ikuti, apalagi aturan sorga. Kami percaya Tuhan sedang melatih kami untuk hidup yang akan datang. Terima kasih Bapa, beri kesehatan, kekuatan kepada orang tua kami. Berikan dia Tuhan kepada Pak Simon kekuatan, Ibu Simon, Ibu Labsekwa. Kami mohon pada Tuhan supaya Engkau mengurapi, memberi kesehatan juga Tuhan semua Tuhan, omanya Michael, Tuhan yang menurut orang kami tua, Tuhan rentan sakit penyakit, tapi kami percaya dengan kekuatan Allah yang khusus spesial turun atas kami, memberi kekuatan, dan biarlah mengalir kekuatan Tuhan bagi setiap kami, sehingga setiap kami mendapat kekuatan baru di luar daripada kekuatan kami sendiri, karena datang daripada Tuhan. Tuhan pagari umat-Mu ini, Tuhan naungi, Tuhan selimuti, Tuhan bungkus, dan Tuhan Engkau basuh dengan kuasa darah-Mu sehingga tidak ada celah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami datang padamu Tuhan, menghampiri Engkau ya Tuhan, supaya kekuatan-Mu itu landalan kami ya Bapa. Terima kasih Engkau yang memberkati umat-Mu, Engkau yang akan menuntun ke rumput yang hijau, Engkau yang akan membawa ke hari yang tenang. Engkau Tuhan yang menopang para bapak-bapak yang bekerja keras, Tuhan Engkau menolong. Terima kasih walaupun mereka sudah dianggap umur di atas 50, rentan penyakit, tapi kami memohon kemurahan dan kebaikan Tuhan, kuasa keajaiban-Mu menjaga ya Tuhan. Karena setiap umat-Mu ini karena keterbatasan ekonomi harus keluar rumah, harus bekerja, tapi kami percaya Engkau-lah perlindungan. Memang kami menggunakan masker, kami menggunakan ya Tuhan alat-alat yang lain, kami sering mencuci tangan, kami menggunakan ya Tuhan menjaga jarak, tapi kami percaya Tuhan bahwa kekuatan penyakit juga besar, tetapi Engkau maha besar dan maha dahsyat, memberikan perlindungan yang khusus spesial yang tak terlihat oleh mata, tapi sungguh Engkau maha ada dan maha hadir. Itulah andalan kami ya Tuhan. Engkaulah perteduhan kami, Engkaulah perlindungan kami, kota benteng yang melindungi setiap umat-Mu ya Tuhan. Tolonglah kota kami ya Tuhan, bahkan negeri kami, supaya selesai ya Tuhan. Terima kasih atas supaya mendapat kemenangan, supaya bisa berjalan lagi, dan jangan sampai ada terjadi lockdown untuk kota kami ya Tuhan. Terima kasih, memang akan diarahkan seluruh dunia, bahkan kota, khususnya kota kami Jakarta dan negeri kami. Siapa yang kuat itu yang akan bertahan. Tapi kekuatan kami bukan dari diri kami, tapi kekuatan kami datang daripada Tuhan. Itulah andalan kami. Alirkanlah orang yang berseru-seru kepadamu, yang mengandalkan Engkau tidak akan dipermalukan. Bahkan ampuni ketika kami saat lengah, bukan lagi kebaikan kami, kerajinan kami menjadi standar kami, tapi kasih karunia Allah yang besar itulah melampaui seluruh kerajinan kami. Mari Bapa,
Tuhan, Engkau tutupi seluruh kelemahan kami dengan keajaiban dan kemurahan-Mu. Karena darah dan domba telah tercurah untuk menutupi seluruh pelanggaran kami di pemandangan Tuhan, sehingga bukan dosa pelanggaran kami lagi yang dilihat, tetapi darah dan domba pengorbanannya telah menutupi seluruh pelanggaran kami, sehingga kemurahan belaka dan kebaikan Tuhanlah yang menutupi melampaui seluruh kelemahan kami. Nyatakanlah itu ya Tuhan. Terima kasih di atas seluruh Tuhan disiplin kami, menjaga diri kami adalah kekuatan-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu. Curahkanlah bagi umat. Sebentar akan pulang setelah meninggalkan ibadah ini. Ya Tuhan, Engkau yang menuntun terus umat-Mu dimanapun mereka berada. Nyatakanlah pertolongan-Mu ya Tuhan, yang melayani Engkau berkati dan umat-Mu yang datang, bahkan keluarga dari semua umat-Mu ini. Tuhan, Engkau lah yang menjadi sumber pertolongan. Mereka tidak sempat bisa ibadah oleh karena keadaan, atau mungkin karena punya kelemahan, tapi kamilah yang berseru kepada-Mu ya Tuhan. Kamilah yang mewakili setiap rumah tangga keluarga kami yang dekat dan yang jauh. Dengarkanlah doa dan seruan kami, karena Engkaulah ya Tuhan andalan kami, kubu pertahanan kami. Mari jangan berhemat-hemat memberkati umat-Mu. Perlindungan seminggu ini sampai minggu depan ya Tuhan, minimal Engkau berikan bahkan perlindungan yang kekal ke sorga. Tuhan, Engkau sediakan secara khusus. Nah sekarang Tuhan, ke depan-Mu dan ke hadapan-Mu kami datang memegang tangan-Mu, menanti-nantikan kasih kemurahan-Mu. Sekarang ini ya Tuhan, untuk kebutuhan umat-Mu, Tuhan Engkau curahkan dari hadirat-Mu. Sekarang ya Tuhan, lengkapilah seluruh permohonan kerinduan kami dengan kemurahan, kebaikan, berkat yang daripada-Mu. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati-Mu kepada Dia Tuhan Allah kita, yang ada di tengah-tengah kita, yang memimpin kita, menaungi kita, menuntun kita, memelihara, mengasihi, yang menebus kita, dan yang akan menjamin perjalanan hidup kita sampai ke keabadian bersama Tuhan dalam kekekalan. Dia ada di sini. Angkat kedua tangan-Mu, mengarahkan dengan iman kepadanya, dan dengan iman Engkau menerima berkat Tuhan dan mengaminkan segala kebenarannya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dalam baitnya. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati keluar masukmu di kota ini. Tuhan membuka jalan bagimu di depan. Tuhan mengkawali keluar masukmu. Tuhan menutup barisanmu dari orang yang bermaksud jahat terhadap engkau. Tuhan menaungi engkau. Tuhan mengangkat engkau sebagai kepala, bukan menjadi ekor. Diberkatilah adonanmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkati anak cucu keturunanmu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah apa yang ada di tanganmu, dibuat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan atasmu. Turunlah atasmu sekalian berkat anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh pertolongan pemeliharaan tuntunan dari Roh Kudus mengalir bagimu mulai saat ini, esok, Maranatha, Yesus datang sampai kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah. Terima dan bawalah dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir. Haleluya. Amazing grace. Amen. Memasuki hari-hari yang ada di depan kita dengan pertolongan,
kekuatan daripada Tuhan.